Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kyoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang TOEFL. Jadi dalam video kali ini gue pengen ngajarin kalian tentang bagaimana penggunaan skill 8 TOEFL khususnya dalam structure dan written expression. Dalam skill 8 ini akan dibahas tentang penggunaan kata keterangan. Kalau misalnya di skill 7 kemarin kita bahas tentang bagaimana dua buah kalimat digabung menggunakan kata keterangan waktu, tetapi di dalam skill 8 ini ajarkan tentang bagaimana menggunakan adverb sebagai kata keterangan. Jadi kata keterangannya itu nggak waktu aja, tapi ada keterangan tempat, keterangan kontras, keterangan kondisi, dan juga keterangan cara. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Oke, sekarang kita mulai coba bahas untuk skill 8 ya. Jadi skill 8 ini berbicara tentang gunakan adverb connectors lainnya dengan benar. Jadi di skill 7 kita udah pernah bahas tentang bagaimana menggunakan adverb itu untuk menandai keterangan waktu gitu. Jadi dua kalimat digabungkan dengan satu tanda adverb sebagai keterangan waktu. Nah, di skill 8 ini kita menggunakan adverb untuk tujuan yang lebih luas. Jadi tidak hanya keterangan waktu, tapi juga untuk keterangan yang bersifat kontras atau berlawanan, kemudian tentang kondisi, condition, ada cara, dan juga tempat. Nah, secara struktur seperti yang pernah gue jelasin juga di skill 7 bahwa selalu dua kalimat yang digabung itu masing-masingnya punya struktur yang sama, subject dan verb. Dan diantaranya itu dihubungkan oleh si adverb itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat contohnya. I will leave at 7 a.m. if I am ready. Ini misal contohnya jam 7 pagi lah gitu ya. Saya akan pergi jam 7 jika saya siap. I will leave, I ini subjek, will leave ini verb, ya kan? Terus if itu adalah keterangan kondisi gitu. If ketika aku siap gitu, I-nya subjek, I'm ready-nya verb. Jadi selalu gitu ya formatnya, subject verb, kemudian ada adverb, habis itu dilanjutkan dengan subject dan verb. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adverbnya di depan. Jadi although ini keterangan tentang contrast, although, walaupun gitu kan. Although I was late, I managed to catch the train. Jadi meskipun saya telat, saya berusaha untuk mendapatkan kereta. Although-nya itu si adverbnya, I-nya itu subject, was late-nya verb, kemudian koma dan dilanjutkan dengan I manage, I-nya subject, kemudian manage-nya itu adalah verb. Konsepnya cuma sesimpel itu. Lanjut ke contoh multiple choice. Jadi di sini kan contohnya you will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Nah, di sini kan kayak mungkin kalian akan bingung ini mana sih keterangannya, karena mungkin keterangan yang biasa kalian tahu itu kan if, kemudian ada yang kayak when, atau misalnya although kayak itu. Nah, ternyata di sini juga ada provided. Provided itu artinya asalkan gitu. Adverb yang berbicara tentang kondisi kayak gitu. Nah, ini kan katanya you will get a good grade, kamu akan mendapatkan nilai yang bagus on the exam pada ujian provided asalkan bla bla bla. Nah, ini kan berarti you will get, berarti you-nya itu subject, will get-nya itu verb. Nah, otomatis provided-nya itu adalah si adverb-nya atau keterangannya itu sendiri. Kemudian dilanjutkan juga dengan harus kalimat yang subject dan verb juga bentuknya. Nah, di sini kalau yang A itu nggak bisa karena langsung studying, nggak ada subjeknya. Study juga nggak ada subjeknya. To study juga. Nah, you study ini kan kelihatan subjek dan verb kayak itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nah ini langsung aja. Konsepnya cuma sampai di situ aja dan kita langsung coba bahas 10 soal. Jadi kalian tinggal pause aja selama 10 menit. 10 soal ini langsung di screenshot aja dan kalian jawab. Setelah 10 menit langsung akan gue bahas. Jawab dari soal nomor 1 dulu ya. Nomor 1 kan katanya bla 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 long enough. Every Down syndrome individual gets Alzheimer's disease. Nah, sini kalian yang pertama kalian lihat tuh, lihat aja komanya dulu gitu kan. Nah, every Down syndrome itu kan subjek. Kemudian jadi Down syndrome sampai individual ini subjek, kemudian gets Alzheimer ini verbnya.
Otomatis karena di sini langsung subject verb, maka kalimat sebelum tanda koma itu adalah bentuknya adverb subject verb gitu ya. Jadi ada kayak kata keterangan dulu, kemudian ada subject dan verb. Nah, di sini kalian harus lihat di sini yang memenuhi kaidah tersebut. Yang A, the person live, ini subject verb aja, ini nggak bisa karena dia kan harus ada adverbnya. Kemudian if the person living, ini ada if, ini ada adverbnya, tapi the person living ini adalah langsung subjek aja, nggak ada verbnya. Kemudian if the person living, nah ini yang betul, ini adalah adverbnya, the personnya itu adalah subjek, lives, nah ini verbnya. Jadi jawabannya itu adalah C. Sementara kalau yang because the life, nah ini kan cuma adverb sama subjek aja, jadi nggak bisa juga. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut yang ke soal nomor 2. Although Congress passed an income tax law in 1894, in 1895, bla bla bla, the law unconstitutional. Nah, di sini kalian tinggal lihat although-nya udah ada, berarti ini adverb-nya udah punya, ya kan? Congress, ini subject, pass, ini verb. Nah, otomatis setelah tanda koma ini harus bentuknya subject dan verb aja, ya kan? Nah, kalian berarti tinggal cari di bagian bawah yang memenuhi subject dan verb. Nah, dilihat nomor A misalnya, the ruling of the Supreme Court. Nah, ini kan bentuknya cuma subject doang kan, nggak ada verbnya. Was ruled by the Supreme Court, ini nggak bisa, ini verb tapi dalam bentuk pasif, itu nggak bisa. Kemudian if the Supreme Court, ini nggak bisa karena if ini kan bentuknya adverb, sementara adverbnya di atas sudah ada although, jadi nggak bisa dua-dua. Nah, yang D sendiri adalah the Supreme Court, ini subject, rule ini bentuk pas, bentuk lampau itu sebagai verbnya, jadi dia jawabannya adalah D. Nah, kemudian lanjut ke yang soal nomor 3, bla 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 dug out canyons where the food plant have dry into long stretch of dry sand. Nah, di sini kalian tinggal lihat, walaupun nggak ada tanda koma, ini kalian kan bisa baca, ini ada where itu adalah adverbnya, kata keterangan itu, the food plants itu subject, have dry, telah mengering gitu kan, itu adalah sebagai verbnya. Otomatis di bagian sebelum where itu juga harus subject dan verb. Nah, di sini ini kan dug out canyons ini kan objek ya, sebuah kata, otomatis yang kosong itu adalah subject dan verb. Maka coba kita lihat yang nomor A. Nomor A salah karena ada because, ini adverb. Sementara di belakangnya udah ada where kan, maka ini nomor A nggak bisa. Kemudian yang nomor B, oxen pull. Nah, ini bisa ya, oxen itu kan subject, pull itu verbnya, verb dalam bentuk simple present kayak gitu. Jawabannya B. Sementara yang C, for the oxen pull, nah ini nggak bisa. For ini kan kayak adverb juga, ini nggak bisa juga karena adverbnya kan udah ada di belakang yang where. Kemudian oxen pulling nggak bisa karena ini kan bentuknya nggak bentuk kalimat yang benar ya, harusnya kan oxen is pulling gitu. Ini juga salah. Jadi jawabannya nomor 3 itu adalah oxen pull B. Kemudian lanjut yang number 4. Blah 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 perceive the color black provided there is a complete lack of stimulation of the retina. Nah, ini kayak contoh tadi ya, provided ini sebagai adverbnya. Ini kan provide-nya artinya asalkan kan. Nah, ini sebagai adverb, there is ini adalah subjeknya, complete itu verbnya. Gitu. Nah, otomatis yang di bagian depan itu bentuknya subjek dan verb gitu. Nah, perceive ini kan udah verb, otomatis yang di sini yang kosong itu adalah subject. Nah, kalian tinggal lihat yang nomor A itu when a person, ini nggak bisa karena ini ada adverbnya, when itu ini nggak bisa. Kemudian nomor B, a person will, ini nggak bisa, ini subject, ini bentuk modal, ini nggak bisa. Kemudian yang nomor C, if a person, ini nggak bisa juga karena ada adverbnya if. Nah, yang D yang benar, a person itu adalah subject. Nah, kemudian nomor 5, a little fat is essential for humans, bla bla bla, retain body heat, give muscle energy, and keep skin soft. Kalian bisa lihat ini a little fat, ini kan subject ya, a little fat, jadi sedikit lemak gitu, katanya is essential, ini verb, bermanfaat untuk tubuh, bla bla bla, retain body heat, give muscle energy and keep skin soft. Retain ini kan bentuk verb ya, otomatis di sini harus ada bentuk adverb sama
subject. Kayak gitu. Nah, kalian tinggal lihat di sini adverbnya as it helped. Nah, jawabannya ini ya. Jadi as-nya itu sebagai adverb, it ini sebagai subjek. Nah, yang nomor B salahnya di mana? Nah, salahnya di mana itu adalah karena ada kata-kata although. Although ini hanya dipakai untuk kontras. Gimana sih kalian bisa melihat ini kontras atau enggak? Karena yang nomor 5 itu kan sebenarnya dia berbicara tentang sesuatu yang mirip gitu. Jadi katanya itu sejumlah kecil lemak itu bermanfaat untuk tubuh, sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan panas tubuh, memberikan energi untuk otot dan menjaga kelembutan kulit, kayak gitulah kira-kira. Sehingga kita nggak bisa pakai although. Nah, kemudian it helps itu bisa, tapi ini kan kurangnya nggak ada adverbnya gitu. Ini langsung subject dan verbnya aja. Jadi nggak bisa karena kurang adverb. Nah, yang D juga gitu, in helping ini juga nggak bisa karena nggak lengkap. Kemudian nomor 6, bla 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 can consume 30,000 plant species. 90% of the human diet consists of only 20 of the available species. Nah, di sini kalian lihat 90% ini kan 90% of the humans diet. Ini kan udah langsung subjek, consist itu sebagai verb. Nah, otomatis yang kalimat sebelum tanda koma itu harus bentuknya adverb, kemudian subjek dan verb gitu ya. Nah, verbnya kan udah ada can consume, dapat mengkonsumsi. Nah, maka kalian tinggal lihat jawabannya yang nomor A itu humans. Humans itu kan subjek. Adverbnya mana? Jadi kita nggak bisa. Kemudian nomor B, in contrast humans. In contrast humans, humansnya bisa sebagai subjek. In contrast ini nggak bisa. Ini bisa sebagai adverb, tapi konteksnya jadi salah. Kayak soal yang nomor 5 tadi. Jadi nggak bisa kita pakai in contrast. Kemudian yang nomor 3, providing the humans, ini nggak bisa juga, salah juga konteksnya. Nah, yang benar itu adalah D, while humans. Jadi ketika manusia itu dapat mengkonsumsi 30.000 macam tumbuhan, 90% dari manusia itu hanya dapat mengkonsumsi sekitar 20% spesies tumbuhan itu gitu loh. Kira-kira konteks kalimatnya. Jadi yang paling benar itu adalah while humans. Kemudian lanjut nomor 7, bla bla bla, walking properly and has enough area to walk in, it should wear down the hoof as it regrows. Nah, kalian lihat tanda komanya. Tanda koma ini langsung it. Ini itu adalah subjek, should wear itu verb. Otomatis yang kalimat sebelum tanda koma itu harus bentuknya adalah adverb, subjek, dan verb. Ya kan? Nah, di sini kita lihat walking properly, ini kan sudah jadi verbnya kan. Paling kurang to be-nya. Otomatis yang harus kalian cari adalah adverb sama subject. Nah, jika kalian lihat yang nomor A, if the animal is, nah ini jawabannya ya, if itu sebagai adverbnya, kemudian the animal sebagai subjek, is-nya itu to be. Jadi jawabannya nomor A. Yang B salahnya di mana? The animal langsung subjek aja, langsung subjek tapi dia nggak ada adverb. Nah, yang nomor C, although itu adalah subjek, adverb. The animalnya adalah subjek, tapi dia kurang to be. Jadi nggak mungkin although the animal walking langsung kayak gitu, jadi kalimatnya jadi salah. Nah, sedangkan yang nomor D langsung adverb aja although, tapi nggak ada subjeknya, jadi dia juga salah. Nah, jawabannya nomor 7 adalah A. Dan lanjut ke nomor 8, we can travel from one place to another by plane only in a few hours, bla bla bla, it would take our ancestors several months or even years in ancient time. Jadi kira-kira dia ngomong sekarang itu kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan pesawat hanya dalam beberapa jam. Namun sayangnya, kira-kira konteksnya kayak itu, sayangnya zaman dulu itu nenek moyang kita itu dari satu tempat ke tempat lain itu butuh waktu berbulan-bulan kayak gitu. Nah, di sini kita lihat lagi sebelum tanda koma kan we ini subjek, we itu sebagai subjek, can travel itu sebagai verb, ya kan? Nah, otomatis di sini yang setelah tanda koma itu bentuknya harus adverb, subjek, dan verb, ya kan? Nah, di sini coba kita lihat it ini udah langsung subjek. Would take ini adalah verb, otomatis yang kosong ini hanya adverbnya aja. Nah, kalian cari yang mana yang adverb di antara yang di bawah. Yang A itu if bisa, tapi konteksnya nggak bisa. Kemudian yang B until, salah juga konteksnya. Yang C yang benar while, gitu ya.
Yang because juga nggak bisa karena jadi aneh kalimatnya. Jadi jawabannya adalah what. Nah, kita lanjut nomor 9. It is understandable, some blah blah blah, some people suggest it should be better to give up sometimes. Jadi ini tinggal kita lihat it itu kan subjek, ya kan, subjek, kemudian is understandable ini sebagai verbnya. Otomatis kalimat setelah ini harus bentuknya adverb, subjek, dan verb. Nah, kalian lihat di sini some people ini adalah subjek, suggest ini verb, otomatis yang dicari itu cuman adverbnya aja. Nah, adverbnya aja tinggal kalian cari yang A, even if. Nah, even if ini yang paling benar ya, yang bisa dipakai. Yang B, although itu nggak bisa karena bentuknya kontras. Kontras itu ditandai dengan yang satunya satu kalimat negatif, satunya kalimat positif itu, kayak ada pertentangan. Sementara yang nomor 9 ini kan kalimatnya positif dua-duanya, jadi nggak bisa pakai although. Kemudian because juga nggak bisa karena itu sebuah keterangan alasan. Since juga nggak bisa. Jadi yang benar itu even if, A. Nah, kita lanjut yang nomor 10. No one would offer him a job, bla bla bla. He initiated the job searching process. No one. Nah, ini baru kelihatan kontras ya. No one. No one ini berarti subjek. Would ini bukan would ya, tapi would ini verb. Offer him a job. Nah, bla bla berarti setelah job ini harus bentuknya adverb, subjek, dan verb. He sebagai subjek, initiate sebagai verb. Jadi yang dicari itu cukup adverbnya aja. Cari adverb mana yang menunjukkan keterangan kontras. Yang A bukan keterangan kontras, since itu adalah keterangan waktu atau cara. Kemudian unless. Nah, unless yang keterangan kontras. Even though itu nggak bisa juga. Jadi yang nomor 10 itu jawabannya adalah C. Nah, jadi itu kira-kira untuk pembahasan TOEFL kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga tonton video TOEFL lainnya di playlist gue yang berjudul seputar TOEFL. Sekian dulu dari gue, see you next time, have a nice day. Bye-bye.